bebas, maka saat meninggalkan itu namanya hijrah. Apa pula asal kata hijrah? Hajara yahjuru hijrah. Ini apa namanya ini Pak Ustadz? Ini namanya kalau bahasa kampung past tense. Pas, masa lalu, pas. Kalau ini adalah yang sedang sekarang. Sekarang itu apa? Present. Present. Dan akan datang. Kalau akan datang itu future. Future. Insya Allah jamaah ini cerdas semua, ngerti, paham. Itu enaknya sama jamaah yang cerdas-cerdas nih. Yang tak paham ngangguk aja ya. Kalau bahasa Arabnya ini masa lalu, madhi. Yang masa sekarang namanya mudhari. Bahasa Arab itu bedanya. Sudah pulang, raja'a. Sedang pulang, yarji'u. Mau pulang, sayarji'u. Pulang, rujuk. Nyam, pulang dulu. Sudah meninggalkan, hajara. Sedang meninggalkan, yahjuru. Akan meninggalkan, sayahjuru. Dia meninggalkan maksiat, hijrah. Bahasa Indonesia tak ada madhi mudhari. Contohnya pulang. Ada tak? Pulang, puling, pulung. Tak ada. Pulang ini tak pernah berubah. Yang dirubah tinggal tambah. Sudah pulang, mau pulang, sedang pulang. Iya kan? Uwis mulih, urung mulih, Arab mulih. Ustadz jangan pakai bahasa Jawa lah contohnya. Oke, bahasa Minang. Ala pulang, alun pulang, sadang pulang. Janganlah pakai bahasa Minang Pak Ustadz. Allahu Akbar. Jangan tepuk tangan di masjid. Nanti walaupun tepuk tangan di masjid ini ikhtilaf, tapi orang kan banyak sedang cari-cari kesalahan saya. Nanti dibuatnya inilah Ustadz Subhat yang membolehkan tepuk tangan di masjid. Saya tak takut saya diajak orang, cuman jamaah seramai ini mengamuk nanti hancur bangsa kita. Kita ini ngaji untuk menjaga persatuan, bukan menghasut orang untuk kelahi, betul? Kelahi itu semua bisa, mencari musuh semua bisa, mencari kawan yang susah, betul? Takbir. Sampai mana tadi? Nah, ketika engkau kembali ke jalan yang lurus, namanya taubat. Ketika kau tinggalkan korupsi, kau tinggalkan pacaran, kau tinggalkan sabu-sabu, kau tinggalkan pergaulan bebas, maka saat meninggalkan itu namanya hijrah. Jadi kalau ada kawan nanya, bang, ya, kau katanya udah hijrah, ya. Tapi ada yang bilang tobat, ya. Apa beda tobat sama hijrah? Udah selesai itu kami kaji kemana? Udah putus kaji itu udah. Tolong abang jelaskan sedikit. Nah, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Nah, ini MP3-nya, kau dengar aja lah. Itu pula enaknya kita hidup di zaman sekarang. Zaman Imam Bukhari dulu, kepala menghafal, tak ada kitab, tak ada buku, hadis di kepala semua. Sekarang kepala payah mengingat, Allah Maha Adil, kepala kau payah mengingat, ku kasih alat. Apa namanya? Samsung. Apa namanya? Sony. Apa namanya? Panasonic. Semuanya dari luar negeri. Yang orang kampung kita satu, Oppo. Sudah jelas judul kita malam ini, taubat dan hijrah. Abdul Somad ceramah di mana-mana, tidak boleh keluar dari tema yang sudah diberi panitia. Kalau sampai keluar ditangkap Bawaslu dan Panwaslu. Mari wujudkan pileg dan pilpres aman, damai, sejahtera.
hindari penyebaran hoax, ujaran kebencian dan money politik. Takbir. Dah sampai pesan KPU. Bukan payah buat pesan tuh, potong, sebarkan, like and share. Bangun pagi, ketika bangun pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu kita pun start. Janganlah salib Pak Ustadz. Oke. Menulis T pun hati-hati. Itu saya tengok ada jual parfum di depan. Apa tulisannya? Salsa. Pas di atas huruf L-nya itu dikasih orang gini. Itu harus dihapus itu. Tajam mata Ustaz. Masih sehat lagi. Nengok perempuan aja yang tak jelas. Kalau nengok yang lain masih tajam. Garis start bangun pagi, ketika engkau bangun dari tidurmu, mulai engkau dibelokkan oleh setan. Apa belokan yang pertama? Jangan ke masjid sholat subuh. Datang setan membawakan kipas. Nina bobo, oh Nina hantu. Maka saat itu pun kau lawan setan itu, segera engkau bangkit. Apa kata engkau? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Lawan tuh setan. Maka yang pertama kali membuat kita membelok dari jalan Allah apa? Inilah sifat kita, selalu nyalah-nyalahkan setan. Abang kenapa tak sembahyang subuh tadi? Aku digoda setan. Coba kau carikan Ustadz Ruqyah dulu, dibacakanlah Ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selesai ayat kursi dibaca, tertulis not responding. Tak ada respon. Tanya sama tukang Ruqyah, Ustadz Ruqyah, ya, lakiku ini diganggu setan. Tak ada. Tak ada respon, jadi tak ganggu setan, tidak. Jadi kalau gitu yang buat orang tidur tak sholat subuh itu apa? Ini tak konsisten. Tadi katanya setan. Sekali setan tetap ini namanya istiqomah dalam kesetanan. Yang membuat orang lari dari jalan Allah yang lurus dua. Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu. Nafsu apa namanya? Nafsu tidur. Yang berbisik-bisik, jangan bangun, jangan bangun, jangan bangun, tidur, tidur. Datanglah setan membawakan kipas. Itu setan zaman dulu. Setan milenial sekarang bukan kipas, AC dibawakannya. Kalau yang berbisik itu setan, alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan berbisik, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, tidur, tidur. Kalau setan yang berbisik, kita bacakan ayat kursi selesai. Ini yang berbisik bukan setan, bini. Bang, janganlah sholat subuh bang, ini kan hari libur tanggal merah. Ini kalau sampai bini begini, ini bini setan deh. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebetulnya setan itu apa Pak Ustadz? Baik, saya jelaskan masalah setan. Wa ma khalaqatul jin wal insa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Makhluk cuman dua, yang satu namanya jin, yang satu namanya manusia. Sundel bolong masuknya kemana? Jin. Nyi blorong masuknya kemana? Jin. Kalau pendek tuyul mana? Jin. Kalau tinggi begu ganjang, jin. Kalau naik motor Dracula,
Kalau tak sanggup berjalan, suster ngesot. Hafal ya semua hantu-hantu nih. Itu namanya jin. Jin ini terbagi dua. Ada surat Al-Jin juz 20. Kapan terakhir baca Quran mu'alaf? Juz 29. Ada di situ namanya surat Apa kata Allah Ta'ala? Jin itu terbagi dua. Ada satu namanya jin Islam, ada satu namanya jin. Tak boleh bilang kafir, non muslim. Jin kafir. Satu namanya jin Islam, satu jin kafir. Jin kafir inilah yang disebut dengan setan. Induknya iblis. Setan banyak, iblis cuman satu, only one. Iblis satu yang tak mati-mati sampai hari kiamat. Itu setan apa iblis? Iblis. Ini setan ini banyak, makanya ada jamaknya. A'udzubillahi minasyaiton. Kalau satu syaiton, kalau dua syaitonani, kalau tiga syayatin. Bahasa Indonesia setan, kalau banyak setan. Nah, jin Islam, jin kafir, anak buahnya setan, induknya iblis. Apalah induk? GM-nya lah, GM, General Manager. Nanti saya bilang ini bupatinya, bupati tersinggung. Ini camatnya, camat sakit hati. Ustaz bilang GM sakit. Apa lagi? Ketua ormas tersinggung. Payah betul lah ceramahnya. Nah, inilah dia yang selalu menggoda. Apa kerja setan ini? La'atiyannahum min baini aidihim, kudatangi manusia dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an shamalihim dari kiri. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Maka kita pun selalu minta perlindungan Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, min fawqi nura, wa min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura. Minta pencerahan cahaya dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu ditolong Allah untuk melawan jin setan ini. Makanya selalu menyebut nama Allah. Saya mau masuk ke dalam ini tadi, saya sebut nama Allah. Ustaz, itu udah dipanggil protokol, ya pas tegak bismillah. Pas mau minum, setan udah ikut nih. Nah, kapan kau minum? Aku ikut. Begitu pas mau minum, sebut nama bismillah. Bisa dia ikut waktu kita mau minum? Tak bisa. Pas kita mau makan mie Aceh, pas kita baca bismillah, setan tak jadi ikut. Udah meniti air liur setan. Tak jadi. Pas mau masuk ke kamar mandi, ke WC, sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Siapa yang membaca doa itu, tiba-tiba mata setan tertutup, close, tak nampak. Siapa yang lupa baca doa itu, setan terbuka. Dan setan itu streaming. Hidupkannya HP-nya streaming antar setan. Kebetulan follower setan ini 25 juta. Maka kalian di WC tadi sudah ditonton setan-setan semua. Bayangkan. Itu makanya setan yang mendampingi kita tak tahan lama. Pas mau makan baca doa, tak jadi makan. Pas mau tidur bismika Allahumma ahya wa amut, tak jadi tidur. Maaf cakap. Pas mau berhubungan kelamin, dia mau ikut juga. Pas mau ikut, kalian baca doa, tak jadi dia ikut. Heran saya Pak Ustadz, anak sini macam setan, ikut dia dulu. Ikut dia nyumbang 5%. Maka anak itu macam setan. Oleh sebab itu maka dekatkan diri kepada Allah, lawan hawa nafsu sebagaimana engkau melawan hawa nafsu, melawan setan waktu sedang sholat. Begitulah Allahu Akbar,
Pas sedang sholat tiba-tiba ribut semua tadi di depan. Kenapa ribut di depan? Ustadz datang. Tak satu pun yang di depan itu mau menengok. Mana Ustadz tadi? Tak ada. Saya tadi waktu lewat saya tengok, memang khusyuk semua yang sholat. Andai ada tadi yang menengok, saya foto. Makanya filosofi solat itulah yang dibawa dalam kehidupan. Filosofi solat isya dibawa sampai subuh, khusyuknya solat subuh dibawa sampai zuhur. Bagaimana takutnya pada Allah waktu zuhur dibawa sampai asar. Bagaimana takutnya pada Allah waktu asar dibawa sampai maghrib. Bagaimana khusyuknya waktu maghrib dibawa sampai isya. Ada tak jamaah tadi waktu solat Allahu Akbar nengok ke atas? Kenapalah tak pakai pelapon mesinnya? Aneh juga pengurus ini. Padahal untuk membeli keramik ke dinding ada, bisa pula pelapon tak terbeli. Ada tak yang tadi sholat berpikir macam itu? Tak ada. Atau pas sedang sholat di sop depan tengok, banyak duit pengurus beli TV. Kita di rumah TV tebal-tebal, di sini tipis disangkutkan di dinding. Hati-hati juga kalau mau curi sini, ada kamera CCTV. Artinya apa? Bahwa kekhusyuan dalam sholat. Begitu juga puasa. Kenapa kita disuruh puasa? Bagaimana kau takut waktu puasa, begitulah jangan sampai kau membelok ke kiri, membelok ke kanan, zigzag jalanmu. Saat puasa engkau sedang lurus, jam 2 siang lapar, haus, kerongkongan kering, masuk ke dalam kamar mandi, tutup pintu, kunci. Begitu pas dikunci, ada CCTV di kamar mandi? Mana ada? Haus, ambil agak 2-3 cedok, minum. Ada yang tahu? Haus betul, masukkan kepalamu ke bak. Bagaimana supaya kawan di sebelah tak tahu? Keringkan bibir. Kering, dah agak-agak letoy keluar kan? Apa kata kawan? Panas hari ini ya? Iya memang panas betul. Tak lama sudah itu ketahuan. Siapa yang tak tahu? Oleh sebab itu maka solat itu menjaga kita supaya tetap istiqamah. Orang yang tak mencela-mencela, tak belok ke kanan, tak belok ke kiri, namanya istiqamah. Nama jalannya mustaqim. Jalan yang lurus siratal mustaqim. Orang yang berjalan di lurus tidak belok-belok, orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah.